Kami dari kelompok 1, kelas 12 IPA 2. Pada saat ini kami akan menunjukkan bagaimana cara menanam selada dengan menggunakan media hidroponik dari 3 sistem, yaitu wick system, NFT, dan DFT. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama saya Priscilia Putri Melita Moli. Saya Elizabeth Untuboy. Saya Jonathan Kenneth Iranda. Saya Tisa Sapari. Saya Julita Aurelia Memuribo. Saya Maril Faisi. Untuk lebih jelasnya, simak video kami. Saya Priscilia Putri Melita Moli akan menjelaskan mengenai wick system. Wick system adalah sistem di mana dalam menanam tanaman menggunakan media sumbu, biasanya kain flanel, untuk mengalirkan air nutrisi ke dalam akar tanaman tanpa perlu menggunakan pompa, karena sumbu tersebut menyerap air nutrisi dan menghantarnya ke tanaman. Kemudian untuk kelebihan dari wick system adalah yang pertama, tanaman mendapat suplai air dan nutrisi secara terus-menerus. Yang kedua, biaya alat yang murah. Yang ketiga, tidak tergantung pada aliran listrik. Dan yang keempat, tidak perlu melakukan penyiraman. Kemudian kekurangan dari wick system adalah yang pertama, mudah terkena busuk akar. Yang kedua, terkadang sumbu tidak menyerap nutrisi secara merata. Dan yang ketiga, tidak bisa dipakai untuk tanaman besar. Perkenalkan, nama saya Julita Aurelia Memuribo. Saya akan menjelaskan mengenai sistem NFT. NFT ini adalah suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Kelebihan dan kekurangan dari sistem NFT. Kelebihannya, tanaman memperoleh suplai air, oksigen, dan nutrisi secara terus-menerus. Lebih menghemat air dan nutrisi, mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Yang berikutnya, kekurangan dari sistem NFT. Tergantung pada listrik. Perkenalkan, saya Jonathan Kenneth Iranda, kelas 12 IPA 2, NOK 16. Saya akan menjelaskan mengenai sistem tanaman hidroponik. Pengertian dari sistem hidroponik DFT merupakan sebuah sistem tanam hidroponik dengan menggunakan sistem pemberian nutrisi menggunakan air yang mengalir, namun masih menggunakan genangan pada sistem instalasinya. Kemudian, kelebihan dan kekurangan sistem DFT. Yang pertama, kita bahas mengenai kelebihan sistem DFT. Kelebihan ini memiliki lebih hemat listrik karena pompa tidak perlu selalu dinyalakan. Kemudian, pasokan nutrisi tetap terjaga meskipun sedang ada pemadaman listrik. Kemudian, cocok digunakan untuk berbagai jenis tanaman hidroponik. Dan kita lanjut ke kelemahan sistem DFT. Kekurangan-kekurangan ini antara lain kemungkinan terjadi busuk akar jika akar terendam keseluruhan. Kemudian biaya relatif lebih mahal. Air nutrisi yang dibutuhkan lebih banyak untuk menggenangi sistem. Dan terakhir, kekurangan ini suplai oksigen untuk akar tumbuhan lebih tipis. Ada perbedaan di kedua sistem ini. Sebenarnya sama-sama punya kelebihan atau keunggulan masing-masing. Tapi untuk sistem NFT lebih banyak digunakan hidroponik skala industri. Sementara sistem DFT lebih cocok untuk skala kecil dan lahan sempit. Dan sistem DFT merupakan penyempurnaan dari sistem rakit apung dan NFT.
the party so 딱히말 안 해도 TikTok TikTok life is still going on 그저 흘러가. Pada weak system, daunnya kecil, begitu juga dengan batangnya yang kecil dan memiliki akar yang tipis. Di sini sudah saya pegang hasil panen selada dari sistem DFT, yang dimana kita bisa lihat bahwa daun-daunnya tumbuh besar, batangnya pun juga begitu, dan juga akarnya lebih panjang dari sistem WIC. Dan yang terakhir, ini merupakan hasil dari sistem panen NFT. Seperti yang dapat kita lihat, daunnya berdiameter lebih lebar dari hasil panen sebelumnya. Itulah bagaimana cara menanam selada menggunakan media hidroponik dari penyemaian hingga panen, dan inilah hasilnya.